Cek. Oke, kita lanjutkan masih pada diagnosis dengan melihat atau mengamati. Masuk pada anggota badan. Mengamati anggota badan atau ekstremitas yaitu wilayah tangan dan wilayah kaki. Warna yang sehat dan kokohnya daging di sekitar pergelangan kaki dan pergelangan tangan itu menunjukkan zalir tubuh, cairan tubuh itu baik, cukup. Kalau kulit bagian pergelangan tangan dan pergelangan kaki itu kurang mengkilap, kemudian kering, dagingnya mengkisut atau mengkerut, atau kurus dagingnya, itu pertanda kehabisan atau kekurangan zalir tubuh. Kemudian pada kuku, jika kuku itu pucat, itu tanda kekurangan darah. Tapi kalau kuku itu kebiru-biruan, itu tanda kemacetan darah. Kemudian bukit telapak tangan. Bukit telapak tangan itu di bawah jempol yang tinggi, perutnya di bawah jempol pada telapak tangan. Ini yang agak gemuk. Itu adalah bukit telapak tangan. Ini juga bisa bukit ini yang lebih tinggi pada telapak tangan di bawah jari-jari ini itu adalah disebut bukit telapak tangan. Nah, ketika ada kebiru-biruan di pembuluh-pembuluh kecil, pembuluh-pembuluh darah yang kecil itu di bukit telapak tangan dan di ibu jari tangan, itu menunjukkan dingin di perut jika warnanya kebiruan. Kalau warnanya kemerahan, itu menunjukkan adanya panas di perut. Jadi, bukit telapak tangan itu menunjukkan keadaan perut atau lambung. Kemudian pengamatan kulit yang berkaitan dengan paru-paru kalau dalam 5 unsur. Tapi dinutrisi oleh darah liver juga. Kalau kulit itu kering, itu tanda kekurangan darah liver. Kalau kulitnya gatal, itu tanda secara umum, gatal secara umum itu ada tanda adanya angin. Kemudian pembengkakan kulit yang ketika ditekan meninggalkan tanda atau meninggalkan bekas seperti ini. Meninggalkan bekas ketika sudah ditekan itu sebagai atau disebut sebagai edema atau odema air karena kekurangan yang ginjal. Tapi kalau bengkak, cuma bengkak tapi kalau ditekan tidak meninggalkan bekas dan menimbulkan tanda itu disebut edema G. Edema G itu karena kemacetan G. Edema air karena kekurangan yang ginjal, kalau edema G itu karena kemacetan G. Warna kulit yang menguning di ekstremitas itu juga biasanya karena penyakit kuning. Nah, ini contohnya di kaki. Kaki ke atas. Kalau kuningnya cerah itu disebut penyakit kuning yang, kalau kuningnya tumpul, kuningnya agak samar-samar, itu penyakit kuning yin karena dingin lembab. Kemudian pembuluh-pembuluh kecil di kulit, kalau pada orang tua itu biasanya di belakang lutut sampai ke atas paha atau ke betis, bawah betis, itu perwujudan luar saluran penghubung darah. Nah, kalau warnanya kemerahan itu menunjukkan panas, kalau kebiruan itu menunjukkan dingin, tapi kalau warnanya ungu itu menunjukkan kemacetan darah. Kemudian masuk pada diagnosis pengamatan lidah yang biasa dipakai pada TCM. Itu karena memiliki keunggulan. Misalnya kalau banyak keunggulan, misalnya kalau ada banyak perwujudan atau tanda dan gejala banyak yang berbeda-beda, rumit, kemudian bahkan bisa bertentangan. Nah, itu untuk mencari pola dasarnya atau pola yang mendasari itu bisa diamati di lidah. Jadi lidah itu sebagai pola dasar atau yang mendasari dari semua gejala-gejala yang rumit. Maka sering
sering sekali digunakan diagnosa lidah, bahkan sebagai patokan. Meskipun juga harus disesuaikan dengan diagnosa yang lainnya. Jadi ada 4 aspek pengamatan lidah. Yang pertama itu warna tubuhnya. Warna tubuh itu menggambarkan kondisi darah, kondisi qi penggizi, kemudian kondisi organ yin. Itu digambarkan oleh warna tubuh lidah. Kemudian bentuk tubuh lidah itu mencerminkan keadaan darah. Dan qi penggizi, apakah dia dalam keadaan penuh atau dalam keadaan kosong, itu bentuk tubuhnya. Apakah kurus, apakah gemuk, itu bentuk. Kemudian lapisan di atas lidah itu menunjukkan keadaan organ yang, terutama organ lambung atau perut. Nah, kalau kelembapan atau kebasahan lidah itu menunjukkan keadaan cairan tubuh. Yang pertama, warna tubuh lidah. Kalau warna tubuh lidahnya itu pucat, warna tubuh lidah itu pucat, warna lidahnya pucat, itu tanda kekurangan yang atau kekurangan darah. Bedanya kalau kekurangan yang, yaitu dia terlalu lembab, terlalu basah, terlalu banyak liurnya. Dan juga bengkak itu kalau kekurangan yang. Kalau kekurangan darah itu akan kering, pucat tapi kering. Kalau kekurangan yang, pucat, basah, bengkak. Kalau kekurangan darah itu pucat, kering. Kalau sisi lidah artinya pinggir lidah yang pucat itu karena kekurangan darah liver. Pinggir lidah itu yang di sisi-sisi, di pinggir. Nah, kalau warna tubuh lidah itu merah, itu menunjukkan panas. Kalau merah, warna tubuh lidah itu merah, kemudian ada lapisannya, di atasnya masih ada lapisannya, itu menunjukkan panas penuh. Tapi kalau warna tubuh lidah itu sudah merah, kemudian tidak ada lapisannya, itu menunjukkan panas kosong. Kalau ujung lidah itu merah, itu menunjukkan api jantung sesuai pada areanya. Ini di heart, di jantung, ujung lidah. Itu menunjukkan api jantung. Kalau ada lapisannya. Kalau tidak ada lapisannya, itu menunjukkan panas kosong di jantung. Kalau tidak ada lapisannya. Kalau ujung lidah merah, kemudian bengkak dan ada bintik-bintik merahnya, nah itulah sudah api jantung sudah terlalu parah, atau panas kosong juga terlalu parah. Sudah tahap lanjut dari ujung merah biasa. Kemudian kalau sisi lidah itu merah, itu karena api liver atau panas kantung empedu. Jadi kalau pinggir-pinggir lidah itu merah, itu bisa karena livernya atau kantung empedu panas. Kalau merahnya itu pada tengah-tengah lidah itu merah, itu karena panas di perut di sini. Nah, di bagian tengah lidah itu area perut, kalau merah berarti ada panas di perut. Bintik atau titik-titik merah, kalau dia kecil itu tandanya panas. Kalau bintik-bintik atau titik merah itu besar, itu tandanya kemacetan darah. Itu bintik-bintik atau titik-titik merah itu biasanya tampaknya pada ujung lidah. Itu menunjukkan api jantung. Kalau pada sisi lidah itu api liver. Kalau pada pangkal atau akar lidah itu panasnya di pembakar bawah. Kalau di tengah lidah ya panasnya di perut. Tergantung peta ini, peta diagnosa lidah. Kalau tubuh lidah itu merah gelap, itu karena eh, lebih parah dari lidah yang merah, artinya panasnya sudah terlalu parah. Kalau warna ungu itu menandakan kemacetan darah. Kalau ungunya kemerahan itu panas, kalau ungunya kebiruan itu kemacetan darah. Ungu kebiruan itu juga bisa dingin dan kemacetan darah. Kalau ungunya cuma di sisi lidah
bagian tengah, kalau di peta ini di bagian liver dan bagian kantung empedu, itu karena kemacetan darah liver. Ungunya di tengah lidah itu kemacetan darah perut. Kalau biru itu tanda dingin dalam. Nah, dingin dalam itu yang nantinya menyebabkan kemacetan darah. Kemudian bentuk tubuh lidah. Jadi dia bentuk tubuh lidah itu bisa menunjukkan kondisi penuh atau kondisi kosong. Kalau kurus itu menunjukkan kondisi kekurangan yang kronis. Kurus pucat itu kekurangan darah. Kalau kurus kemudian merah itu kekurangan yin. Nah, kalau membengkak itu tanda kelembapan. Kalau bengkak kemudian pucat itu lembab karena kekurangan yang. Kalau bengkak kemudian merah itu panas lembab. Kejang atau bergetar pada lidah itu karena angin, ada angin di dalam tubuh. Kalau lembek itu karena kekurangan zalir tubuh. Kalau panjang itu biasanya karena panas dan biasanya juga panas jantung. Kalau pendek kemudian pucat dan basah itu karena dingin dalam. Kalau pendek kemudian merah mengelupas itu kekurangan yin parah. Nah, retakan juga perlu diamati. Kalau ada retakan itu bisa menyimpulkan panas penuh atau panas kosong karena kekurangan yin itu juga bisa. Retakan intinya adalah pada panas. Retakan horizontal pendek, retakan yang miring dan pendek itu karena kekurangan yin perut. Kemudian retakan pada garis tengah yang dalam, retakannya itu dalam dari garis tengah, dari area tengah-tengah antara dua bagian lidah, artinya ketika lidah itu dibagi menjadi dua seperti ini. Nah, inilah garis retakan panjang sampai ke ujung lidah. Nah, itu menyimbolkan kekurangan yin jantung. Jadi ada retakan memanjang di tengah garis lidah. Kalau retakannya lebar dan dangkal, cuma di tengah lidah, tidak sampai ujung, itu karena kekurangan yin perut. Jadi seperti tadi, disesuaikan dengan peta diagnosa lidahnya, area lidahnya. Kalau lidah gemetaran itu karena kekurangan qi limpa. Kalau menyimpang atau miring itu juga karena angin dalam. Nah, kemudian kalau ada bekas gigitan gigi atau berbekas oleh gigi pada pinggir-pinggir lidah itu karena kekurangan qi limpa. Kemudian lapisan lidah. Nah, inilah lapisan lidah. Ini yang putih-putih di atas badan lidah. Itulah lapisan lidah yang melapisi lidah. Itu menyimbolkan kondisi organ yang terutama perut. Karena kalau lapisan lidah itu sebuah kelembapan kotor, sisa dari pencernaan perut yang sampai ke lidah. Artinya adalah perut ketika mencerna makanan dan minuman, dia itu menyisakan kelembapan kotor. Nah, itulah yang naik ke lidah membentuk sebuah lapisan. Kalau lidah yang normal itu lapisannya itu putih tipis, tidak terlalu tebal dan masih ada lapisannya, bukan tidak ada lapisannya. Jadi ada lapisan putih yang tipis. Nah, lapisan lidah itu menunjukkan faktor patogen dan kekuatannya. Semakin tebal lapisan, maka semakin kuat faktor patogen. Baik patogen dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Angin luar, lembab luar atau dalam, dingin, penumpukan makanan, dahak, panas, api. Nah, itu bisa dilihat dari lapisan lidah. Kalau tidak ada lapisan, itu menunjukkan kekurangan yin perut atau yin ginjal.
Nah, kalau sudah tidak ada lapisan, kemudian warna badan lidah itu merah, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu kekurangan yin pada ginjal. Kalau lapisan putih, itu karena dingin. Kalau lapisannya kekuning-kuningan, itu panas penuh. Kemudian kelembapan, itu yang menunjukkan keadaan jalir tubuh, keadaan cairan tubuh itu oleh kelembapan lidah. Kalau lidah itu merah atau merah gelap, kemudian dia kering, itu menunjukkan panas di tubuh yang merusak jalir tubuh. Kalau kering, tapi masih ada lapisan kering, badan lidah itu kering, tapi masih ada lapisan di atasnya itu panas penuh. Kalau kering, tapi tanpa lapisan, tidak ada lapisan di atasnya itu panas kosong. Nah, kalau terlalu lembab atau terlalu basah, itu tanda yang qi, panas tubuh itu kurang. Nah, kemudian masuk pada diagnosis saluran atau meridian. Jadi ada perwujudan di sepanjang meridian. Garis-garis ini, garis yang bersambung-sambung inilah titik-titiknya adalah titik akupuntur. Nah, garis-garisnya inilah garis atau saluran meridian yang menyambung antara titik dan dengan titik lainnya. Itu bisa diamati sebagai tanda objektif. Tanda objektif itu bisa dilihat oleh praktisi, bisa dirasakan oleh praktisinya. Misalnya seperti warna yang tidak normal, kemerahan atau warna-warna yang lainnya, kemudian ada lapisan putih, kemudian ada pembuluh-pembuluh yang ungu, bintik ungu, kemudian ruam kulit, lembek atau keras pada saluran itu, kemudian ada perasaan dingin atau panas saat itu. Nah, itulah tanda-tanda objektif, tanda-tanda yang bisa dirasakan atau diamati oleh praktisi. Warna kehijauan itu menyimbolkan penyimpanan dingin dan nyeri. Kalau kemerahan itu panas di saluran, kalau putih atau pucat itu dingin di saluran. Kalau pada saluran atau pada meridian, garis meridian itu lembek ototnya, itu tanda bahwa kekurangan karena tidak cukup qi dan darah. Kalau keras dan kaku otot di saluran atau di garis meridian itu kondisi kelebihan. Bisa juga karena penyimpanan dingin di saluran, atau juga bisa karena kemacetan qi liver. Kemudian ada gejala subjektif. Gejala subjektif itu yang bisa hanya dirasakan oleh klien, oleh pasien. Misalnya perasaan mati rasa, nah itu kan tidak bisa diamati oleh praktisi, tapi hanya bisa dirasakan oleh klien. Kemudian sakit atau nyeri, panas atau dingin yang dirasakan oleh klien. Rasa sakit yang tumpul itu karena kekosongan. Kalau rasa sakit yang tajam atau perih itu karena kelebihan. Mati rasa atau semutan itu karena kekurangan darah, bisa juga karena dingin dalam, dan juga dahak, adanya kelembaban yang menyumbat di saluran. Sehingga aliran qi itu tidak lancar. Oke, kita lanjutkan pada eh, teknik diagnosa yang kedua, yaitu mendengarkan dan mencium. Nah, kalau mendengarkan, itu yang didengarkan adalah semua suara yang muncul dari tubuh. Contohnya seperti suara dari pita suara, dari tenggorokan kita, suara kita berbicara, atau hmm, kemudian nada suara, kemudian batuk, kemudian pernapasan, suara muntah, suara tersedak, suara keroncongan di perut, kemudian yang lain sebagainya. Ini adalah semua suara yang muncul dari tubuh. Pedoman umumnya, prinsip dasarnya itu kalau suara itu keras atau kuat, itu polanya penuh. Kalau suaranya pelan atau lemah, itu polanya kosong. Nah, suara ketika kehilangan suara yang mendadak. Kehilangan suara mendadak itu karena serangan panas atau dingin dari luar.
Kalau kehilangan suara secara berangsur-angsur tidak mendadak, itu karena kekurangan qi paru-paru atau kekurangan yin paru-paru. Kemudian kalau suara itu keras atau kasar, itu polanya kelebihan kategorinya. Kalau suaranya lemah atau suaranya kecil, itu polanya kekurangan. Kemudian kalau enggan berbicara, tidak mau banyak berbicara, itu pola dingin. Kalau banyak berbicara, itu polanya panas. Itu secara umum seperti itu. Kemudian suara pernapasan. Suara napas itu yang keras atau kasar suaranya itu polanya penuh. Kalau suara napas itu lemah atau kecil itu polanya kosong atau kekurangan. Batuk, batuk yang keras, meledak ketika batuk itu polanya penuh. Kalau batuknya lemah, pelan itu polanya kosong. Kalau batuk kering itu karena kekurangan yin paru-paru. Kalau batuknya yang batuk berdahak itu bisa karena kelembaban di paru-paru, kelebihan, pola penuh. Kemudian mencium bau. Jadi kalau bau anyir itu berkaitan dengan masalah liver, bau terbakar itu masalah jantung, bau manis itu masalah di limpa, bau busuk di paru-paru, dan bau tengik itu masalah di ginjal. Secara umum seperti itu berkaitan dengan bau dan organ yang terkait. Nah, intinya kalau pedoman umumnya itu kalau bau busuk kuat itu tanda panas. Kalau tidak berbau atau bau amis itu bisa karena dingin. Secara umum seperti itu. Tinggal nantinya disesuaikan dengan kategori-kategori atau prinsip-prinsip yang lainnya. Napas yang bau itu karena panas di perut, seperti orang yang sedang berpuasa contohnya. Tinja atau urin yang berbau busuk kuat itu karena panas atau karena lembab. Oke, supaya tidak kepanjangan, kita potong dan dilanjutkan pada video yang berikutnya. Masih berkaitan dengan materi diagnosa dengan pengamatan, dengan melihat. Terima kasih.